Mari kita sambut dengan hangat Bapak Hadi Prayitno. Halo, selamat siang Pak Hadi. Selamat siang, Kak Dorcas. Selamat siang, teman-teman semua. Terima kasih kepada Bapak yang telah berkenan meluangkan waktu untuk bersama kita pada siang hari ini. Bapak Ibu Sobat Tong Belajar peserta yang kami hormati, tentu kita semua hadir pada siang hari ini dengan harapan dapat memperoleh wawasan yang baru serta praktik-praktik baik yang dapat diterapkan di organisasi masing-masing. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar melalui pelatihan, membangun tata kelola keuangan dan administrasi yang akuntabel melalui SOP. Harapannya setelah mengikuti sesi ini, rekan-rekan memperoleh pemahaman sekaligus gambaran praktis mengenai penyusunan dan penerapan SOP di organisasi masing-masing. Sebelum memulai, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Tadi saya sudah memperkenalkan diri saya dan juga narasumber kita, maka saya ingin berkenal juga dengan para peserta yang hadir di ruang Zoom di siang hari ini. Sebentar saya akan menunjuk satu peserta untuk memperkenalkan diri dengan format nama, asal lembaga, dan satu kata yang menggambarkan suasana hari ini. Saya akan berikan contoh. Nama saya Dorcas Bonai dari Tong Belajar. Suasana atau satu kata yang menggambarkan suasana hari ini yaitu semangat. Baik, saya akan memulai dengan Kak Ati Yusfianti. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ati dari Yayasan Gapai Harapan Papua. Satu kata untuk hari ini, bahagia, bahagia, dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih Kak Ati. Selanjutnya kita ke Kak Fenti dari Pioner Tanah Papua. Selamat siang semua. Saya dari Pionir Tanah Papua. Satu kata untuk hari ini luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fenti. Selanjutnya kita ada Kak Markus dari Belantara. Ya, selamat siang untuk kawan-kawan semua. Perkenalan ya? Iya Kak. Iya, saya Markus dari Yayasan Belantara Papua, Kota Sorong. Terus satu kata untuk hari ini panas. Di Sorong lagi panas sekali jadi. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita akan masuk pada sesi berikut yaitu sesi asesmen awal. Bapak Ibu Sobat Tong Belajar, sebelum kita memasuki materi utama, kita akan memulai dengan asesmen awal menggunakan Mentimeter. Asesmen ini bertujuan untuk melihat gambaran awal mengenai pengalaman dan kondisi organisasi Bapak Ibu Sobat Tong Belajar terkait penyusunan serta penerapan SOP. Hasil yang dikumpulkan nanti akan menjadi pengantar menarik sebelum kita masuk ke sesi materi. Silahkan Bapak Ibu Sobat Tong Belajar yang dapat bergabung ke Mentimeter melalui salah satu cara berikut. Klik tautan yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat box, atau bisa buka di webnya Mentimeter lalu memasukkan kode yang telah dibagikan. Kami memberi waktu 1-2 menit ke depan untuk Bapak Ibu dapat bergabung di dalam Mentimeter. Baik, kita sudah ada 10 peserta yang bergabung. Pertanyaan pertama, mengapa organisasi perlu memiliki SOP dalam pengelolaan keuangan dan administrasi? Di sini ada yang sudah menjawab agar patuh terhadap kebijakan. Ada lagi yang menjawab transparansi, biar terakuntabel, tertib, akuntabilitas. Baik, sudah sebagian besar yang menjawab pertanyaan ini. Kita boleh next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, apa risiko yang mungkin terjadi apabila organisasi belum memiliki SOP keuangan dan administrasi? Kita ada 14 responden. Sini sudah ada yang menjawab. Pertama, risiko kecurangan. Yang kedua, penyelewengan akan terjadi. Akan terjadi kesalahan. Baik, kita kasih waktu 1 menit lagi untuk menjawab pertanyaan ini. Sudah ada 15 responden yang baru menjawab 6.
kita memberikan kesempatan kepada teman-teman Sobat Tong Belajar yang belum menjawab. Baik, sudah ada 8 peserta yang menjawab. Kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, proses administrasi atau keuangan apa yang paling sering mengalami kendala di organisasi Anda? Di sini sudah ada yang menjawab administrasi keuangan. Ada yang menjawab berikutnya kelengkapan dokumen. Kelengkapan bukti dan supporting dokumen. Baik, jika Bapak Ibu sudah menjawab, kita akan ke pertanyaan terakhir. SOP apa yang menurut Anda paling mendesak untuk dimiliki organisasi? Di sini ada yang menjawab SOP keuangan dan kepegawaian. Ada juga yang menjawab SOP keuangan organisasi, SOP HRD. Baik, waktu kita telah selesai untuk mengisi asesmen awal. Kalau kita melihat hasil yang muncul, tampak bahwa banyak teman-teman Sobat Tong Belajar di organisasi masih menghadapi tantangan yang serupa, baik dalam pengelolaan administrasi maupun dengan keuangan. Di sisi lain juga kita melihat harapan yang sama, yaitu adanya sistem kerja yang lebih jelas, tertib, dan akuntabel melalui penyusunan SOP. Hasil asesmen ini memberikan gambaran awal mengenai kondisi yang dihadapi di organisasi Bapak Ibu Sobat Tong Belajar, sekaligus menjadi jembatan untuk materi yang akan kita bahas di siang hari ini. Nah, agar kita dapat memahami bagaimana SOP dapat menjawab berbagai tantangan tersebut, mari kita bersama-sama mendengarkan pemaparan dari narasumber kita. Kepada Bapak Hadi, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Dorcas atas waktunya. Selamat siang teman-teman. Bertemu lagi dengan saya. Tadi sudah diperkenalkan oleh fasilitator, saya Hadi Prayitno. Kalau aktivitas saat ini, saya lebih banyak menjadi konsultan khusus keuangan bagi lembaga-lembaga non-profit. Ya, siang ini kita ingin mendiskusikan, membahas tentang bagaimana membangun tata kelola keuangan dan administrasi yang akuntabel melalui SOP. Jadi, sebenarnya membangun tata kelola ini melalui SOP tidak sekedar administrasi maupun keuangan, tapi banyak hal gitu ya. Ada kepegawaian tadi yang diharapkan, ada pelaksanaan program, mungkin ada MONEF, mungkin ada pengadaan dan yang lain-lain gitu ya. Artinya semua praktek-praktek yang kita lakukan itu memang sebaiknya terdokumentasi. Oleh karena itu, siang ini mari kita akan diskusikan terkait tata kelola ini ya. Saya persiapkan dulu untuk slide materinya. Silahkan Mbak Pras, boleh di-share screen. Ya, baik, next slide Mbak. Ya, baik, bicara organisasi ya kita umpamakan seperti rumah ya gitu ya. Jadi kalau kita melihat rumah ini sebenarnya ada 3 bagian yang perlu kita pahami gitu ya, bahwa ada bagian yang namanya area depan atau ruang tamu. Kalau kita ibaratkan suatu organisasi, maka ruang tamu ini akan berfungsi untuk menerima tamu-tamu atau kita akan menjalin jaringan dengan calon-calon potensial donor gitu ya, akan bekerja sama dengan organisasi. Bagian kedua dari rumah itu yang bisa kita amati atau kita ini cermati ya. Yang kedua adalah adanya ruang keluarga gitu ya. Setelah ruang tamu kita punya ruang keluarga, ruang di mana seluruh isi rumah itu bercengkrama, bergaul, bekerja atau berinteraksi gitu ya. Artinya kalau kita melihat dalam konteks organisasi, ya kita akan ada kegiatan-kegiatan untuk mengelola semua sumber daya maupun sumber dana yang ada di organisasi kita ya. Setelah tadi kita nerima tamu, banyak donatur-donatur yang bekerja sama dengan kita, maka selanjutnya kita akan kelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang disepakati bersama dengan para donatur, termasuk sesuai dengan aturan-aturan organisasi yang sudah kita buat gitu ya.
Area ketiga biasanya ada di area belakang biasanya gitu ya. Itu sebut saja ruang dapur. Kalau tadi ruang keluarga bercengkrama, mungkin ya makan bareng dan sebagainya. Kemudian saatnya untuk beres-beres, membersihkan apa namanya segala peralatan setelah makan itu istilahnya gitu ya. Kita punya ruang dapur. Di mana ruang dapur ini nanti akan kita lakukan kegiatan bersih-bersih sehingga semua peralatan rumah menjadi bersih kembali ya. Atau kalau kita kontekskan dalam organisasi, kita akan mempertanggungjawabkan semua kegiatan-kegiatan yang kita kelola, kita laksanakan, kita implementasikan sesuai dengan yang sudah disepakati dengan lembaga donor maupun yang sudah kita rencanakan sesuai dengan perencanaan organisasi. Kira-kira seperti itu. Jadi, dalam hal pengelolaan organisasi ini, maka ada 3 yang harus kita perhatikan bahwa jangan sampai kita gambar tikus gitu ya. Di atas itu dalam mengelola organisasi jangan sampai ada kejadian-kejadian kecurangan atau apa namanya fraud ya. Kita gambarkan jangan sampai ada tikus di dalam rumah ya. Kemudian gambar kedua adalah gambar kaca pembesar alias kita bisa mengelola dan menyajikan seluruh kegiatan kita secara transparan dan dipertanggungjawabkan. Oke gitu ya. Next slide. Nah, dalam hal tadi mempertanggungjawabkan kegiatan maupun keuangan organisasi atau tadi ibaratkan ruangan dapur, ya, maka kita pun harus memperhatikan tata letak dari dapur gitu ya, supaya dalam apa namanya melakukan kegiatan beres-beres di dapur ini kita efektif ya, tidak mondar-mandir karena tata letaknya yang tidak pas. Jangan sampai misalkan ya kalau kita konteksnya dapur, mungkin kompor yang sifatnya panas ya itu misalkan harus dekat dengan wastafel gitu ya. Atau kalau kita ada rak piring harus dekat dengan wastafel supaya apa? Kalau habis masak bisa langsung taruh di tempat cucian wastafel. Kemudian setelah dicuci dekat dengan rak piring untuk menempatkan yang sudah bersih misalkan gitu ya. Atau kemudian rak piring dekat dengan kulkas misalkan gitu ya. Kalau nanti ada makanan-makanan yang harus disimpan di kulkas. Ya, atau kemudian meja makan juga dekat dengan kulkas karena kulkas tempat menyimpan makan. Ya, kira-kira bicara dapur pun kita harus mengatur tata letaknya. Demikian juga bicara organisasi gitu ya. Juga kita harus mengatur tata letaknya gitu ya. Jangan sampai untuk mengajukan uang itu urutannya, tata letaknya itu bolak-balik ya ke keuangan, balik lagi ke program, balik lagi ke lain-lain gitu ya. Kita harus atur sedemikian rupa supaya menjadi urut gitu ya. Dalam hal implementasinya, langkah-langkahnya itu akan berurutan. Seperti itu kira-kira nanti kalau kita akan membangun tata kelola atau mekanisme kerja supaya efektif, efisien, dan tidak apa namanya tumpang tindih gitu ya. Next slide. Nah, sedikit gambaran ilustrasi saja. Ini silakan teman-teman mungkin bisa lihat ya. Ini ada suatu ilustrasi pengelolaan suatu organisasi ya. Para pelaksananya digambarkan dalam bentuk binatang supaya ini aja untuk memudahkan penggambaran saja. Silahkan coba teman-teman amati gitu. Inilah kira-kira hiruk pikunya mengelola organisasi ya. Dengan banyaknya orang gitu ya, banyaknya kegiatan ya. Ya, ini perlu diatur sedemikian rupa supaya praktek yang dilakukan oleh para pelaksana di organisasi ini menjadi teratur ya, konsisten gitu ya. Kemudian mudah diterapkan atau diaplikasikan ya. Jangan sampai kemudian terjadi banyak hal-hal yang merugikan organisasi ya. Kira-kira gambarannya seperti itu dalam mengelola organisasi. Jadi kalau kita lihat ini, kalau gambar ini sepertinya gitu ya, terlalu banyak orang atau terlalu banyak kegiatan yang kemudian ini sangat membutuhkan adanya dokumentasi supaya mereka ini bisa bekerja secara konsisten gitu ya. Kemudian tadi apa namanya bisa dipertanggungjawabkan dan terhindar dari hal-hal yang merugikan organisasi seperti mungkin kecurian, kehilangan dan seterusnya. Next slide. Maka disinilah kita perlu ya memberikan perhatian bagaimana tata kelola organisasi ini bisa diatur sedemikian rupa sehingga terdapat saling
kontrol di antara para pihak gitu ya. Bukan berarti saling mencurigai, tidak, tetapi adanya saling kontrol adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Untuk itu memang kita harus membangun internal kontrol atau pengendalian internal yang baik bagi organisasi. Karena kalau kita membuat pengendalian internal yang baik organisasi, maka tentu saja akan bisa terselamatkanlah aset-asetnya organisasi ya, akan terhindar dari kehilangan, kecurian, dan seterusnya ya. Juga akan terhindar dari adanya fraud-fraud secara atau kesalahan dari internal organisasi. Kemudian juga seluruh kegiatan tadi yang kita kerjakan, kita implementasikan, itu bisa semuanya terdokumentasi, kalau keuangan bisa tercatat secara akurat, lengkap, dan up to date gitu ya. Termasuk juga implementasinya itu akan mengikuti ketentuan yang sudah dibuat oleh organisasi sendiri maupun ketentuan dari para donatur yang bekerja sama dengan kita ya. Jadi semua kegiatan ini tentu saja harus kita bisa pertanggungjawabkan dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Termasuk juga kalau kita membangun tata kelola yang baik juga untuk melindungi para pelaksana di organisasi kita gitu ya, supaya mereka bisa bekerja dengan mudah, lancar, atau merasa aman gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Kita perlu membangun tata kelola yang baik dengan menyajikan pengendalian internal di dalam organisasi. Next slide. Nah, untuk membangun pengendalian internal yang baik, maka sebenarnya perlu kita perhatikan ya. Ada 5 komponen yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin membangun tata kelola organisasi yang baik dengan unsur-unsur pengendalian internal ya. Yang pertama tentu kita harus perhatikan lingkungan pengendalian. Artinya organisasi kita ini kira-kira berada di mana gitu ya, secara fisik maupun secara substansi organisasi kita isunya apa, maka kita perhatikan lingkungan dari organisasi kita. Supaya kalau kita nanti membangun tata kelola, itu termasuk bisa untuk mengamankan organisasi kita gitu ya. Maka kita harus perhatikan lingkungan pengendalian di sekitaran organisasi. Kalau misalkan lingkungannya adalah ramai ya, maka tentu saja kita harus memperhatikan bagaimana supaya eh, suasana ramai di luar ini tidak mengganggu organisasi kita dalam bekerja misalkan gitu ya. Yang kedua, setelah lingkungan kita perhatikan, kita harus menaksirkan apakah ada risiko-risiko dari kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan nanti. Ya, karena dengan kita menaksir risiko, maka nanti kalau kita membangun tata kelola, kita juga pasti akan mempertimbangkan meminimalkan risiko-risiko yang akan mungkin terjadi. Ya, misalkan tadi lingkungan kantor kita misalkan dekat keramaian atau dekat pasar contohnya gitu ya. Maka tentu saja ada risiko-risiko ya. Risiko dekat pasar kan berarti mungkin akan riuh dari hari-hari pasar misalkan gitu ya. Atau berarti akan banyak orang lalu lalang di sekitar kantor, maka kita butuh ada risiko keamanan ya. Dan seterusnya kira-kira seperti itu. Atau dari sisi substansinya. Isunya misalkan kita bicara isu advokasi misalkan. Tentu saja ada risiko-risiko yang akan muncul yaitu dari isu-isu kita yang mungkin kontroversi dan seterusnya. Itu kan kita harus pertimbangkan ya dengan kita punya substansi isu-isu program kita yang sensitif mungkin maka risikonya akan banyak. Dengan kita mengetahui risiko-risiko, maka kita juga akan bisa menyiapkan mekanisme atau tata kelola yang baik termasuk bagaimana mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin timbul ya. Dari sini maka kita akan menyiapkan semua aktivitas dalam hal membuat tata kelola yang baik, yang tadi bisa mengamankan dari lingkungan sekitar dan risiko gitu ya. Kita akan membuat langkah-langkah yang terstruktur dan konsisten ya. Pada saat bersamaan kita pun harus bisa melakukan pemantauan terhadap semua aktivitas yang kita rancang dalam membangun tata kelola. Bagaimana kemudian nanti kalau misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana awal, nah, apa akan kita lakukan? Nah, ini kan kita juga harus melakukan pemantauan. Termasuk bagaimana nanti kalau ada ditemukan hal-hal dalam pemantauan, maka kita harus juga memperhatikan bagaimana kemudian informasi itu bisa dikomunikasikan secara langsung kepada para pihak
supaya kemudian kalau memang ada risiko-risiko yang muncul bisa langsung diatasi. Nah, ini beberapa komponen yang kita harus perhatikan kalau nanti kita membangun atau menyempurnakan tata kelola organisasi melalui SOP. Next slide. Nah, maka mari kita perdalam ya terkait SOP. Apa sih SOP ya? Teman-teman suka nyingkat SOP. Sebenarnya SOP itu apa kepanjangannya? Ya, maka umumnya kalau kita SOP ya, umumnya singkatannya itu SOP adalah sistem operasional prosedur. Maksudnya apa? Standarisasi, ya, prosedur-prosedur operasional sehari-hari yang kita lakukan ya. Itu intinya SOP seperti itu ya. Jadi SOP itulah sistem operasional prosedur. Termasuk bahasa Inggrisnya juga sistem operating prosedur ya. Maka kita harus kenali ada istilah sistem, ada istilah prosedur gitu ya. Dan mengapa SOP diperlukan juga kita akan kenali. Next slide. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam tentang SOP dan bagaimana membangun, menyusun maupun menyempurnakannya, yang perlu dikenali bahwa organisasi yang baik itu akan menyandarkan ada dua hal. Yang pertama, kekuatan dari sistem mekanisme kerja kita dan pengendalian internalnya gitu ya. Artinya apa? Dalam bentuk dokumen kita harus ada SOP-SOP yang kita buat untuk mengatur segala kegiatan yang kita lakukan supaya apa dalam prakteknya kita konsisten melakukan semua kegiatan. Apapun kegiatannya, kegiatan program, kegiatan operasional, keuangan, pengadaan, kepegawaian, semuanya terdokumentasi, tersistematis gitu ya, dan konsisten kalau ada SOP. Maka kalau nggak ada SOP, kemungkinan yang terjadi adalah satu transaksi atau satu kegiatan itu bisa jadi tidak konsisten kita. Mungkin nanti suatu saat prakteknya implementasi program A seperti langkahnya cuma 4 langkah, atau mungkin nanti suatu saat langkahnya akan jadi banyak ya, karena kita nggak terdokumentasi mekanisme kerjanya. Untuk itu kita butuh SOP. Yang pertama itu. Yang kedua, yang harus diperhatikan adalah kinerja pengelolaan keuangan organisasi ya. Semua kegiatan kita kemudian akan pasti membutuhkan keuangan. Sehingga kita harus bertanggungjawabkan semua kegiatan kita ini dalam bentuk penyajian laporan keuangan. Ya. Dan dua hal ini, SOP maupun pelaporan keuangan, ini menjadi alat tawar-menawar kita kepada calon donatur. Ya. Kalau kita punya dua hal ini, maka saya kira kita akan mudah mendapatkan calon-calon donatur yang akan bekerja sama dengan kita. Karena sampai saat ini kita ketahui bahwa calon-calon donatur kalau mau bekerja sama dengan organisasi kita, pasti yang pertama mereka akan menanyakan, Anda punya SOP tidak? Terutama apa SOP keuangan, SOP administrasi, ya terutama itu ya, maupun SOP kepegawaian. Yang kedua, mereka juga menanyakan, apakah Anda punya laporan keuangan? Syukur-syukur laporan keuangan yang sudah diaudit. Kenapa mereka menanyakan ini? Karena mereka akan menempatkan uangnya ke organisasi kita. Kalau mereka tidak bisa memahami mekanisme kerja di organisasi kita dalam SOP yang sudah tertulis, maka mereka tidak bisa memastikan kira-kira nanti pengelolaan uang saya di lembaga ini kayak apa ya. Kalau kita bisa sajikan SOP kan mereka bisa mempelajari. Ya, kalau mereka sudah mempelajari kan nanti mereka akan mempertimbangkan, oh ya mereka udah punya SOP, SOP-nya bagus, bisa dipraktekkan cocok dengan SOP-nya donor. Ya, maka mereka akan bisa menerima SOP kita. Tapi kalau kita nggak punya SOP, yang ada nanti donor supaya bisa yakin praktek pengelolaan uangnya nanti ngikutin maunya donor, maka biasanya donor akan menyodorkan SOP-nya donor. Bisa dibayangkan kalau SOP donor diimplementasikan di organisasi. Taruhlah organisasi kita punya 5 donor dengan 5 SOP yang berbeda-beda. Bisa dibayangkan gitu ya, seperti apa nanti kerja-kerja di dalam. Yang satu SOP-nya ringan, yang satu rigid sekali, rumit gitu ya, kompleks. Nanti orang kita di dalam yang dapat menjadi pelaksana program yang SOP-nya ribet, ya akan merasakan luar biasa susahnya untuk membuat pertanggungjawaban. Sementara yang donor dengan SOP tidak terlalu rumit ya, orang kita mungkin akan dengan mudah lah ya menyelesaikan. Nah ini kan di internal akan terjadi hal-hal yang tidak baik gitu ya. Sesama internal kok yang ini kerja keras banget, yang ini longgar ya. Itulah makanya kita butuh punya SOP sendiri yang tertulis sehingga kita bisa tawarkan kepada donor gitu ya.
Yang kedua, tadi laporan keuangan ya. Laporan keuangan juga akan menggambarkan bagaimana kemampuan kita mengelola semua kegiatan-kegiatan dengan donatur-donatur yang sudah bekerja sama dengan kita. Artinya, semakin banyak donatur, maka di laporan keuangan kita akan tersaji, oh sekian rupiah yang dikelola. Calon donor pasti akan berpikir, oh iya ya, ternyata organisasi ini mampu mengelola sekian rupiah dana dari sekian banyak donor dan berjalan dengan baik, terbukti laporan keuangan organisasinya bisa disajikan. Nah, dua hal ini yang mesti kita perhatikan gitu ya. Oleh karena itu memang sangat dibutuhkan ya, sangat diperlukan kita bisa mendokumentasi praktek-praktek kerja kita, tata kelola kita dalam bentuk SOP. Apapun kegiatannya ya, termasuk yang kita bahas sekarang adalah SOP keuangan dan administrasi. Baik, next slide. Mari sedikit main-main ya. Kira-kira untuk bangun SOP itu seperti apa? Coba teman-teman boleh perhatikan, tolong bisa ditanggapi melalui chat ya. Kira-kira gambar ini apanya yang salah? Saya minta tolong dibantu Mbak Dorcas nanti untuk membacain ya chatnya teman-teman ya. Baik, Pak Hadi. Komentarnya untuk gambar ini apa sih yang salah? Karena saya kira gambarnya nggak salah gitu ya. Ini kan saya sebut saja ini gambar binatang gajah gitu ya. Gajah pasti punya belalai, punya punya apa namanya taring gitu ya, punya telinga, punya ekor, punya kaki ya. Saya kira menurut saya kok nggak salah. Gimana menurut teman-teman? Apa yang salah dari gambar ini? Sudah ada yang merespon, Kak Dorcas? Di sini ada yang merespon kakinya yang tidak sesuai dengan dudukannya. Oke, baru satu ya. Satu yang merespon. Ada yang merespon lagi ekornya nggak ada. Itu gambar paling belakang ekor bukan ya? Oke. Eh, Ada lagi Mbak yang merespon? Ya, yang berikutnya dari Kasake Pioner merespon posisi kaki gajah yang tidak sesuai. Oke, baik. Dua orang udah menjawab ya. Posisi ya. Artinya Ya, gambarnya benar, kakinya 4, tapi sayangnya salahnya adalah letak atau posisi kaki yang tidak sesuai. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, sekali lagi kalau teman-teman nanti akan menyusun, membangun, atau menyempurnakan SOP, jangan lupa posisi itu penting. Ya, posisi berarti kita bicara struktur organisasi gitu ya. Next slide. Baik, sekarang ada gambar kedua. Ini satu kesatuan balok kayu. Kalau kita lihat gambar dari tengah dulu ya, lihatnya dari tengah. Tapi kalau kita cermati ke arah bawah, itu kok bentuk baloknya seperti yang kalau diiris itu ya di bawah, seperti cekungan seperti itu. Sehingga kalau didudukin ya orang duduknya akan seperti itu. Tapi kalau dari tengah ke atas, ternyata kalau kita iris bentuk baloknya kok seperti yang ada di bagian paling atas. Dan kalau diduduki orang maka boneka yang di atas itu duduknya akan seperti itu. Kira-kira apa ini? Padahal ini satu kesatuan balok ya. Kira-kira apa yang salah dari gambar ini? Silakan teman-teman pendapatnya, tanggapannya bisa tuliskan di chat. Atau kalau mau resen juga boleh ya. Sudah ada komentar belum, Kak Dorcas? eh, belum Pak, belum ada yang Belum. berkomentar kolom chat. Kak Dorcas sendiri kira-kira apa ya kalau lihat gambar ini, Kak Dorcas? Sambil nunggu peserta ya. Kak Dorcas, kira-kira apa kesimpulan Anda salahnya apa di gambar ini? Jangan takut salah ya, ini bukan kuliah loh. Bingung. Mbak Prasti, apa yang Anda pikirkan Mbak lihat gambar ini Mbak? Iya, saya juga masih bingung ini Pak. Tapi mungkin saya saya coba jawab. Sepertinya yang balok yang di atas itu harus ditaruh di ini, boneka yang perempuan ini. Mungkin seperti itu Pak, saya bingung juga. Oke, baik. Terima kasih. Nggak apa-apa, jangan takut salah ya. Iya. Sudah ada yang komentar? Sudah ada Pak di sini Apa dari itu? Kareta Tipo menjawab posisi ada yang tinggi, ada yang rendah. Terus dari Kak Aileen, posisi duduk tidak simetris. Ada juga dari Kak Fenty, terdapat dua sisi yang berbeda. Dan dari Padahal gambar ini satu kesatuan ya. ya, Menggambar ini adalah bangunan suatu balok. Harusnya kan balok itu
wujudnya kan satu kesatuan gitu ya. Tapi ternyata begitu kita lihat dari tengah ke bawah kok wujudnya seperti irisan di bawah, sedangkan kalau kita lihat dari tengah ke atas justru wujudnya seperti yang di atas. Kira-kira salahnya balok ini apa? Gitu ya. Kalau posisi tadi kita udah bahas di gambar gajah ya, posisi ya. Ini kita nggak bahas lagi posisi. Kita bicara bahwa membangun tata kelola atau membangun SOP, mendokumentasi SOP harus jangan seperti balok ini. Kira-kira apa? Ada yang bisa ini nanggapin lagi? Saya masih tunggu deh sedikit. Ada tanggapan dari Kak Adolfina, penempatan posisi tidak sesuai. Masih Penempatan jawab. posisi tidak sesuai ya, karena baloknya seperti itu ya. Maka sebenarnya karena wujud baloknya seperti itu, posisinya betul. Yang duduk di bawah, karena wujud baloknya seperti itu, mau nggak mau duduknya seperti itu. Sedangkan yang di atas harus duduk seperti itu, karena ternyata baloknya wujudnya seperti itu kalau kita ngelihat dari tengah ke atas ya. Tidak bicara posisi saya kira ini. Oke, baik. Terima kasih. Sudah Ya, ada 3 menjawab unit. ya, sudah menjawab. Ya, oke, tidak konsisten. Yang mendekati adalah salahnya di gambar ini adalah multi interpretasi ya atau sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi kalau satu kesatuan balok harusnya dilihat dari tengah ke bawah maupun dari tengah ke atas itu harusnya sama wujudnya ya. Harus wujudnya konsisten ya, harus satu interpretasi. Jangan sampai orang melihat SOP kita ini bisa multi interpretasi gitu ya, jangan multi tafsir. Kalau namanya balok ya wujudnya harusnya sama satu kesatuan. Kalau bicara SOP ya harusnya SOP-nya akan sama perlakuannya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi gambar ini salahnya adalah multi tafsir atau multi interpretasi sehingga menyebabkan orang bisa melihat sudut pandang yang berbeda-beda. Padahal maksudnya sama. Kita bicara pengajuan uang muka ya harusnya sama ya. Jangan sampai multi tafsir untuk mengajukan uang muka. Kira-kira seperti itu. Next slide. Ya, jadi dalam membangun SOP nanti, sistem itu akan berkaitan dengan struktur karena posisi akan menentukan apa yang harus dia lakukan. Ya, jangan sampai kemudian masing-masing struktur itu tidak tertata dengan baik ya. Dalam organisasi ini kan pasti ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah gitu ya. Kalau kita bicara struktur organisasi. Next slide. Berikutnya ada gambar, anggap saja ini dindingnya sama lah ya. Ketinggian dindingnya sama, tapi kalau kita lihat bagian atasnya, ya, kalau kita ambil satu titik tertentu, kemudian kita searah jarum jam, maka gambar ini akan menunjukkan arah turun gitu ya, semakin menurun. Sedangkan kalau kita kebalikannya, arah berlawanan jarum jam, itu gambar ini akan menunjukkan naik gitu ya. Kira-kira apa yang salah dari gambar ini? Supaya kita juga paham bahwa SOP kita ini jangan sampai seperti gambar ini. Silahkan boleh ditanggapi lagi teman-teman peserta. Termasuk Kak Dorcas boleh menanggapi ya. Apa yang salah dari gambar ini? Ya, kita anggap ketinggiannya sama lah gitu ya. Jangan lihat dindingnya tapi lihat bagian atasnya untuk memudahkan kita menganalisa. Karena ini juga untuk bekal kita ya. Kalau nanti kita membangun SOP atau menyempurnakan SOP yang sudah ada, maka jangan sampai seperti gambar ini gitu ya. Kira-kira apa ya salahnya dari gambar ini? Ya, karena kita lihat arah saja lah, arah jarum jam gambarnya menurun, arah sebaliknya, arah berlawanan jarum jam gambarnya naik. Ada tanggapan dari Kak Adinda. Kak Adinda bilang harus terstruktur. Oke, tadi bicara terstruktur udah kita bahas di gambar posisi ya, gajah ya, itu terstruktur ya. Bangun SOP harus terstruktur, iya, tapi itu sudah kita bahas di gambar gajah, salahnya adalah posisi. Ada tanggapan lagi dari Kak Grace, kayak Ya, tangga yang tidak ada berujung. tidak ada ujung, ya, kurang pas menurut saya kalimatnya, maksudnya mungkin mengarah ke yang saya harapkan, tapi kurang pas. Ya, ada lagi komentar yang lain, Mbak? Ada dari Kanadia, tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya, ada dasarnya, Mbak. Kita ambil satu titik. Nah, kita ambil satu titik ya, titik mana lah, misalkan titik di atas, misalkan. Ke arah mana arah jarum jam pasti akan turun. Nah, gitu ya. Terus turun, nggak pernah naik, karena arahnya jarum jam. Sebaliknya, kalau arahnya berlawan jarum jam, dari satu titik, kita akan terus naik, tidak akan pernah turun. Nah, kira-kira
Apa Ada ya tanggapan, salahnya gambar ini? Ada lagi, Mbak? ada dari Kak Margareta, kedudukan Mm-mm. staf organisasi yang berbeda, posisi yang berbeda. Ya, saya kira posisi tadi sudah ya. Ini tidak bicara posisi sebenarnya gambar ini. Ini bicara hal lain. Dalam hal membangun SOP, jangan seperti gambar ini. Tadi posisi sudah kita bahas. Multi tafsir, multi interpretasi, beda sudut pandang sudah kita bahas di gambar kedua. Gambar ketiga ini hal lain yang harus kita perhatikan kalau kita membangun SOP. Apapun SOP-nya ya, SOP keuangan, SOP program, SOP Monef, SOP kepegawaian, SOP administrasi atau operasional kantor, SOP pengadaan, SOP hibah, banyak SOP akan tidak boleh mempraktekkan seperti ini. Masih ada Eh, ini? Masih ada 3-4 tanggapan lagi, Pak. Ya, apa Yang itu? dari Pamel, yang pertama itu persepsi dipengaruhi sudut pandang. Yang kedua, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Dan yang ketiga, berpikir kritis itu penting. Prinsipnya, perspektif menentukan persepsi, tetapi kebenaran menuntun kita melihat lebih dari sekedar apa yang nampak. Terus yang berikutnya Baik, dari kurang Kak, menjawab. Oke. Ya, terus apa lagi? perbedaan tugas dan fungsi kerja. Belum menjawab untuk gambar ini. Ya, lanjut apa lagi yang komentar? Dari Margareta, kedudukan jabatan dalam organisasi. Terus ada tanggapan dari Kaneta, tata kelola, dan yang terakhir dari Kak Mona Lisa, konsisten dalam menjalankan SOP. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Saya kira tadi ada satu peserta yang mendekati apa yang dimaksud dengan gambar ini, tapi kalimatnya masih belum pas. Tadi ada yang bicara tidak berujung, Ma. Iya, Mbak, tadi ya? Ya, kayak Oke, tangga yang ujung dari oke. Kak. Jadi, iya. Salahnya dari gambar ini adalah, ya, tidak jelas awalannya di mana, berakhirnya di mana. Jadi tidak berujung ini. Ya, jadi kalau tadi pertama kalau mau SOP kita harus bicara posisi, yang kedua kita juga jangan sampai bikin SOP nanti multitafsir, maka yang ketiga ini kalau membuat SOP itu harus jelas dimulai dari mana dan berakhirnya di mana. Kalau ini kan benar ya, tadi seperti tangga yang tidak berujung ya. Kalau arah jarum jam turun terus gitu, tapi nggak ada ujungnya. Pangkalnya nggak ada, ujungnya nggak ada. Demikian juga kalau arahnya kebalikan dari jarum jam akan naik terus nggak ada ujung dan pangkalnya. Ya, jadi salahnya gambar ini tidak ada diawali di mana, berakhirnya di mana. Jadi kalau bangun SOP harus jelas ya. Dimulai dari mana, berakhirnya di mana. Contohnya mau bikin perencanaan program ya, teman-teman. Program harus jelas. Dimulainya dari mana? Apakah dari pengurus menentukan renstra dulu atau dari staf lapangan? Nah, gitu ya, mengusulkan kegiatan-kegiatan naik sampai disetujui oleh pengurus misalkan. Nah, itu harus jelas ya. Dimulai dari mana, berakhir di mana. Demikian juga dengan contoh SOP keuangan. Harus jelas kalau pengajuan uang muka siapa yang memulai mengajukan. Apakah orang keuangan, apakah orang program, apakah orang lapangan, atau siapa, atau direktur memulai. Dan berakhirnya di mana. Kan kira-kira gitu ya. Demikian juga dengan SOP pengadaan misalkan. Tentu saja akan dimulai dari ada yang mengajukan dong. Kalau nggak ada mengajukan kok tiba-tiba belanja. Dari mana mulainya? Kan harus dari ada yang mengajukan. Berakhirnya di mana? Berakhirnya sampai barang itu dibeli dan diterima oleh organisasi. Jadi gambarnya salahnya adalah tidak ada informasi di mana dimulai, di mana berakhirnya. Seperti itu ya maksudnya ya. Jadi tadi yang memberikan tanggapan seperti tangga nggak ada ujungnya, sudah hampir mendekati tapi penjelasannya kurang lengkap saja. Next slide. Oleh karena itu, dalam bangun sistem SOP harus bisa dibaca secara visual tadi ya. Jelas mulai diawalinya dari mana, berakhirnya di mana. Next slide. Juga dalam membangun SOP harus pakai menggunakan sistem selalu tumbuh gitu ya. Jangan membuat SOP langsung yang lengkap. Kalau organisasi kita masih sangat sederhana, ya mulailah dari menuliskan SOP-SOP yang paling aplikatif. Jadi kalau membangun SOP itu harusnya dimulai dari prakteknya seperti apa sih yang dilakukan oleh kita, yang kemudian praktek-praktek inilah kita tuliskan itu menjadi SOP. Next slide.
Jadi mulai dengan sistem tumbuh. Baik, lanjut. Baik, kita bedah sedikit ya terkait bicara sistem, karena kan SOP itu sistem operating prosedur. Sistem, kira-kira apa sistem? Ya, ada definisi sistem seperti yang digambar ini gitu ya. Ada sistem masing-masing independen gitu ya. Ada sistem ini apa komunitas, ada habitat, ada ekosistem ya. Ini kan masing-masing sistem berdiri sendiri ya, saling independen tetapi terhubung gitu ya, merupakan satu kesatuan ya. Jadi nanti kalau kita membangun SOP ya, maka kita bisa menggunakan pola seperti gambar ini ya. Masing-masing sistem akan berdiri sendiri, tapi akan saling terhubung sebagai satu kesatuan. Next slide. Ya, nah ini contohnya ya. Sistemnya boleh bisa masing-masing. Ada sistem SOP kepegawaian, ada SOP administrasi atau kesekretariatan atau operasional, ada sistem keuangan, ada SOP pengadaan, ada SOP pengelolaan hibah, ada SOP pengelolaan program, ada SOP Monef ya. Masing-masing kan berdiri sendiri, punya prosedur masing-masing, tetapi akan saling terhubung dalam satu kesatuan organisasi. Misalkan SOP kepegawaian akan sangat mungkin beririsan dengan SOP administrasi atau kesekretariatan ya. Mungkin juga SOP kepegawaian juga akan beririsan dengan SOP keuangan. Misalkan dalam hal mengatur imbalan atau penggajian itu akan terkait sama SOP keuangan. Demikian juga dengan SOP pengadaan, mungkin akan terhubung juga dengan SOP keuangan, mungkin akan terhubung juga dengan SOP pengelolaan hibah. Demikian juga program tentu saja akan beririsan mungkin dengan SOP keuangan dan SOP Monef maupun SOP pengelolaan hibah. Kira-kira seperti itu ya pemahaman sistem yang pertama. Next slide. Ada juga pemahaman sistem yang seperti digambar ini ya. Sistem ini merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar ya. Contoh di gambar ini kita punya ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan gitu ya. Maka sistem pencernaan itu adalah subsistem dari sistem besar yang namanya sistem organ tubuh manusia gitu ya. Termasuk sistem pernapasan kan subsistem dari sistem besar yaitu sistem organ tubuh manusia. Di mana sistem pernapasan akan terpisah dengan sistem pencernaan kan gitu ya. Tapi ini dua sistem ini merupakan subsistem dari sistem besar yang namanya sistem organ tubuh manusia. Next slide. Nah, ini contohnya. Sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. SOP keuangan atau sistem keuangan itu akan terdiri dari beberapa sistem kecil di bawahnya, di dalamnya ya. Ada sistem penganggaran ya. Ya, ada subsistem penganggaran maksudnya gitu ya. Ada sistem terkait penerimaan, ada sistem terkait pengeluaran, ada sistem terkait pelaporan. Tapi keempat sistem ini bagian dari sistem besar yang namanya sistem keuangan atau SOP keuangan. Ini contohnya gitu ya. Demikian juga nanti kalau kita bicara sistem kepegawaian ya, ada subsistem di dalamnya terkait organisasi ya, struktur organisasi, ada subsistem tentang mungkin mekanisme rekrutmen, penempatan dan pembinaan sampai evaluasi, ada subsistem tentang masalah jam kerja gitu ya, ada subsistem tentang mungkin imbalan atau kesejahteraan, nanti ada sistem atau subsistem tentang pengakhiran hubungan kerja. Masing-masing subsistem ini bagian dari sistem besar, sistem kepegawaian atau SOP kepegawaian. Contohnya begitu kira-kira ya. Next slide. Maka definisi sistem itu bisa disebut sebagai jaringan prosedur ya. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola ya. Pola loh ya, ada pola berarti ada langkah-langkahnya, ada urutannya ya. Pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok organisasi. Jadi sistem adalah jaringan prosedur atau tadi subsistem atau sistem yang lebih kecil ya. Contoh tadi SOP keuangan, kita punya sistem atau SOP atau prosedur tentang penganggaran. Ada prosedur tentang penerimaan, ada prosedur tentang pengeluaran, ada prosedur tentang pelaporan. Seperti itu. Next slide. Sedangkan prosedur sendiri, kan tadi sistem adalah suatu jaringan prosedur ya. Maka prosedur sendiri adalah umumnya definisinya adalah suatu urutan kegiatan clerical ya. Kegiatan teknis ya, urutan kegiatan teknis. Jadi urutannya ya tentu mulai pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa ya. Contohnya kayak misalkan
prosedur untuk pengajuan uang muka ya. Yang pertama tentu saja siapa yang mengajukan ya, mengisi apa yang mengajukan. Yang kedua nanti yang dokumennya setelah mengajukan dikemanain gitu ya. Oh, dimintakan persetujuan atasannya misalkan. Yang ketiga, nah ini namanya urutan clerical, kegiatan clerical itulah prosedur. Ya, yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam, konsisten transaksinya organisasi yang terjadi berulang-ulang. Ya, apapun kegiatannya harus konsisten ya, maka dibuat prosedur atau langkah-langkah urutan kegiatannya secara klerikal gitu ya. Artinya apa? Prosedur ini adalah urutan kerja ya, harus urut ya, nggak boleh nanti bikin prosedur itu loncat-loncat. Jangan sampai misalkan mengajukan uang muka kok dibuat dulu oleh orang program, langsung masuk ke keuangan, minta persetujuan uangnya, padahal tornya belum direview, ini namanya loncat. Ya kira-kira gitu ya. Next slide. Nah ini beberapa contoh SOP ya yang ada di organisasi, termasuk yang kita akan bahas nanti SOP keuangan dan SOP administrasi ya. Ini contoh SOP kepegawaian. Itu akan mengatur beberapa subsistem atau sub ini ya, atau prosedur gitu ya. Akan bicara tentang kalau kepegawaian nanti Anda harus membahas tentang organisasi, apa strukturnya termasuk tupoksinya ya. Tupoksi dari masing-masing posisi supaya jelas nanti ngapain saja itu orang yang menduduki posisi tersebut. Yang kedua, tentu saja setelah strukturnya ada, baru kita akan membahas atau membuat prosedur bagaimana merencanakan, menempatkan, dan mengembangkan termasuk evaluasi SDM-nya yang menempati posisi dalam struktur tersebut. Ya, itu prosedur yang kedua. Yang ketiga, tentu saja kita akan bicara bagaimana prosedur tentang waktu kerja dan cuti ya, akan diatur ya waktu kerjanya dari kapan sampai kapan, kapan harus cuti gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang harus diatur adalah dalam SOP kepegawaian adalah adanya tata tertib maupun disiplin kerja ya. Ada prosedur-prosedur yang dibuat di sana ya. Bagaimana kalau melanggar disiplin, melanggar tertib, seperti apa prosedurnya ya. Termasuk bagian berikutnya harus dibahas di SOP kepegawaian adalah adanya bahasan tentang imbalan dan kesejahteraan, termasuk bagaimana prosedurnya ya, prosedur penggajiannya, prosedur untuk apa namanya pengeluaran kesejahteraannya dan seterusnya. Termasuk nanti di SOP kepegawaian juga harus mengatur bagaimana prosedur untuk pengakhiran hubungan kerja ya. Apapun kondisinya pengakhiran hubungan kerja harus diatur prosedurnya. Di dalam SOP keuangan ini ada salah satu prosedur yang sangat beririsan dengan SOP keuangan yaitu terkait dengan imbalan dan kesejahteraan. Ya, next slide. Contoh berikutnya, contoh SOP hibah misalkan ya. Ini ada banyak prosedur atau subsistem gitu ya. Ada prosedur-prosedur seperti kalau kita ngasih hibah tentu saja ada seleksi di awal gitu ya. Ada seleksi mungkin seleksi administrasinya dulu. Nanti kemudian membentuk tim untuk seleksi. Kemudian kalau administrasinya sudah oke, kita akan seleksi substansi programnya supaya kita bisa oke dengan usulan proposal dari calon mitra kita. Ya, kemudian kalau udah diseleksi, dipilih, yang terpilih akan ada mungkin prosedur revisi proposal, kemudian membuat perjanjian kerjasama hibah, termasuk prosedur untuk amandemen kalau nanti dalam pelaksanaannya harus ada amandemen hibah. Kemudian nanti ada prosedur berikutnya untuk bagaimana kemudian mengeluarkan dana hibahnya gitu ya, dan memonitor pengelolaan dana hibahnya, termasuk mengakhirkan hubungan kerjasama hibahnya kalau lancar, atau kalau tidak lancar maka ada prosedur yang akan kita buat bagaimana mengakhiri, memutus hubungan kerjasama sebelum durasi hibah berakhir. Nah ini kira-kira nanti kalau kita akan membangun atau menyempurnakan SOP hibah, prosedur yang perlu ada kira-kira seperti ini. Next slide. Ini contoh untuk SOP atau sistem pengadaan gitu ya. Maka terkait pengadaan ini juga akan ada beberapa prosedur yang terlibat gitu ya di sana ya. Dimulai dari adanya prosedur untuk permintaan pengadaan barang atau jasa. Harus ada yang minta dulu ya, baru ada SOP pengadaan. Kalau nggak ada yang minta, SOP pengadaan nggak perlu dipraktekkan ya. Kalau ada yang minta, maka kemudian akan ada prosedur untuk memilih kira-kira barang dan jasa ini apakah langsung dibeli atau mencari vendor yang memberikan harga terbaik bagi organisasi gitu ya. Bisa vendor barang maupun vendor
jasa. Kalau ada banyak vendor yang harus kita pilih, tentu saja ada prosedur bagaimana kemudian menentukan siapa yang lebih tepat kita pilih. Dan kalau sudah ada yang terpilih, kemudian ada prosedur berikutnya, kita akan order barang maupun jasa kepada vendor tersebut. Nanti kalau udah order, maka ada prosedur berikutnya. Bagaimana kemudian prosedur untuk menerima barang maupun jasa dari vendor tersebut, dan juga bagaimana nanti kita membayar atas layanan jasa maupun penjualan barang dari vendor tersebut ya. Termasuk nanti bagaimana kalau membayar hutang kan berarti ada pengeluaran bank. Dan kalau barang yang datang pasti akan ada prosedur bagaimana mengelola barang itu ya. Mungkin disimpan dulu atau langsung diberikan kepada yang meminta. Dan berarti dari SOP pengadaan ini ada irisan juga dengan SOP keuangan maupun dengan SOP administrasi atau kesekretariatan ya. Seperti itu. Next slide. Ini SOP keuangan yang hari ini sebenarnya kita akan bahas gitu ya. Tadi berkaitan dengan sistem penganggaran itu ada beberapa prosedur ya. Dari penganggaran tentu saja dimulai dari membuat anggaran organisasi dulu. Ya, tidak ujuk-ujuk atau tidak tiba-tiba membuat anggaran proposal ke donor. Harusnya kan idealnya kita punya anggaran organisasi dulu. Kan tahun ini misalkan kita merencanakan mau melakukan kegiatan apa saja gitu ya. Kan pasti kita buat anggarannya. Ya, kemudian kan pasti setelah ada anggaran kegiatan-kegiatan, baru kita coba tawarkan ke donor. Ini kami punya kegiatan-kegiatan ini dengan anggaran sekian, kita tawarkan ke donor ya. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba yang kita susun adalah anggaran untuk kerjasama dengan donor. Harusnya kerjasama dengan donor itu mengambil dari bagian-bagian anggaran kegiatannya organisasi. Maka kita butuh prosedur untuk membuat anggaran tahunan organisasi terlebih dahulu di dalam sistem penganggaran. Kemudian setelah punya anggaran organisasi, baru ya kita ada prosedur untuk penyusunan proposal. Setelah kita punya anggaran organisasi, kan kita baru berburu donor-donor. Oh, ternyata isu program ini bisa kita tawarkan ke donor A, ke donor B. Maka itulah prosedur untuk menyusun proposal kerjasama dengan lembaga donor. Asumsinya akan selesai dengan adanya kerjasama, terbitnya kerjasama dengan donor ya. Maka ada prosedur berikutnya. Kita akan melaksanakan kegiatan dan membelanjakan uang hibahnya gitu ya. Sangat mungkin dalam prakteknya akan ada perubahan-perubahan di lapangan sehingga kita butuh adanya prosedur berikutnya, yaitu prosedur untuk perubahan atau amandemen kerjasama hibah, terutama untuk adanya kegiatan-kegiatan yang berubah secara signifikan yang mempengaruhi mungkin output atau outcome-nya ya. Maka kita butuh prosedur bagaimana melakukan perubahan kerjasama dengan hibah dalam sisi program maupun dalam sisi keuangan ya. Ya, kemudian ada prosedur. Kalau ada prosedur kerjasama hibah, otomatis anggaran awal organisasi tentu saja akan berubah gitu ya. Maka kita pun harus melakukan prosedur berikutnya dalam hal penganggaran. Anggaran organisasi yang lama harus kita lakukan perubahan juga anggaran tahunannya ya, supaya anggaran organisasi menjadi up to date nanti sehingga kita bisa pertanggungjawabkan dalam mungkin rapat tahunan ya. Kita akan mempertanggungjawabkan rencana-rencana organisasi kita yang dulu awalnya seperti ini menjadi seperti itu, banyak perubahan, kita akan sampaikan ya. Itu bagian dari sistem pengadaan gitu ya. Ada 4 prosedur paling enggak yang kita harus buat. Kemudian berkaitan dengan penerimaan, itu di NGO saya kira cuma ada 2 ya umumnya ya, yaitu penerimaan dalam bentuk uang tunai, yang sekarang sudah sangat minimalis gitu ya, tapi masih ada loh beberapa donatur yang ngasihnya bentuknya uang tunai. Tapi umumnya sih memberikannya bentuknya kirim dalam bentuk transfer ke rekening bank. Tapi di samping penerimaan 2 ini ada juga sangat mungkin kita akan menerima bentuknya barang ya, sangat mungkin. Tapi karena jarang maka saya tidak gambarkan di sini, tapi sangat mungkin ada ya penerimaan bentuknya barang dari lembaga donor ya. Next slide. Sistem pengeluarannya di halaman berikutnya ya, di bagian yang kiri. Pengeluaran kita harus identifikasi pengeluaran-pengeluaran kita ini apa. Sangat mungkin akan berbeda nanti prosedurnya. Kalau ada pengeluaran yang sifatnya untuk uang muka, pasti akan ada pertanggungjawabannya. Nah, maka kita butuh prosedur bagaimana mengajukan uang muka dan bagaimana mempertanggungjawabkan uang muka. Prosedur ini sangat mungkin berbeda dengan prosedur untuk pembayaran gaji, sama-sama ngeluarin uang. Uang untuk uang muka dengan uang untuk gaji prosedurnya akan beda. Ya. Kalau uang muka tadi kan ada yang mengajukan uang muka. Kalau yang gaji kan biasanya dari SDM ya sudah membuat daftar gaji orang keuangan, tinggal melakukan pembayaran gaji ya. Atau mungkin ada juga terkait pengeluaran untuk membayar tadi.
atas pengadaan barang kita kan akan bayar gitu ya, atau pengadaan jasa kita akan bayar. Maka kita tentu ada prosedur bagaimana melakukan pembayaran barang yang tadi dijelaskan detailnya di SOP pengadaan ya. Tugasnya di keuangan berarti kalau kita punya SOP pengadaan sendiri, maka keuangan tugasnya tinggal menerima invoice tagihan dari vendor-vendor terpilih yang sudah mengirimkan barang kepada kita, lalu kita akan cocokkan dulu ya sesuai dengan informasi dari bagian logistik yang menerima barang bahwa barang yang datang sama dengan yang diinvoice misalkan, maka kita perlu melakukan pembayaran. Prosedur ini pasti beda dengan prosedur untuk pengeluaran uang untuk gaji maupun uang muka. Demikian juga mungkin kalau kita punya uang kas sifatnya tunai ya. Uang kas kecil kan kadang-kadang perlu ya untuk belanja yang sifatnya kecil-kecil, nggak mungkin semuanya transfer bank ya. Mungkin kita beli konsumsi di mungkin warung kecil-kecilan, warung di pinggir jalan. Kan nggak mungkin saya transfer bank ya. Sangat mungkin kita harus pakai uang tunai ya. Maka pengeluarannya kan akan beda ya. Akan berbeda dengan pengeluaran uang muka, pengeluaran gaji maupun pengeluaran untuk bayar barang ke vendor ya, pengeluaran kas mungkin akan berbeda. Jadi harus ada prosedur sendiri berkaitan dengan pengelolaan kas. Atau mungkin kita punya hutang, piutang juga mungkin pengeluarannya akan berbeda tata caranya ya. Oleh karena itu, tentu saja dalam hal sistem SOP keuangan, bagian pengeluaran itu harus identifikasi kira-kira pengeluaran kita ada berapa macam. Nanti akan ada berapa prosedur di situ ya, akan kita petakan ya. Kemudian semua pengeluaran ini tentu ada dokumentasinya ya, ada nota-nota, ada kwitansi-kwitansi, ada dokumen-dokumen lainnya ya. Maka akan kita pertanggungjawabkan dalam sistem pelaporan ya. Maka bagaimana prosedur yang dibangun dalam sistem pelaporan? Ada prosedur verifikasi dokumen ya. Itulah kenapa SOP keuangan kita harus bicara kelengkapan dokumen. Kalau nggak ada mengatur tentang kelengkapan dokumen, yang ada nanti kita nggak konsisten. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan kegiatan di lapangan kalau kita nggak punya standar kelengkapan dokumen. Yang ada nanti kadang cuma sedikit, kadang banyak, sementara donor maunya banyak, sementara SOP kita nggak ada. Nah, kan jadi menyulitkan kita ya. Maka kita ada prosedur verifikasi dokumen, kita akan atur dalam SOP keuangan ada kelengkapan dokumen. Prosedur kedua untuk pertanggungjawaban tentu saja bagaimana prosedur untuk menyajikan laporan keuangan. Next slide. Jadi paling tidak kalau kita bicara konteks SOP keuangan yang memang menjadi topik kita siang ini, penganggaran ada 4 prosedur paling tidak ya. Kemudian penerimaan ada 3 prosedur, kemudian pengeluaran ada 5 prosedur, dan pelaporan ada 2 prosedur. Kalau kita jumlah sebenarnya kalau bikin SOP keuangan atau menyempurnakan SOP keuangan, 13 prosedur ini paling tidak harus sudah ada 13 ya, 13 atau 14 ini. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Next slide. Contoh berikutnya SOP administrasi atau kesekretariatan ya. Maka akan kita buat di dalam SOP administrasi atau kesekretariatan ini mengatur banyak hal. Pertama terkait dengan pengelolaan kantor ya. Ada prosedur untuk pengelolaan kantor ya. Kemudian ada prosedur tentang keamanan maupun keselamatan ya, kita juga harus atur dalam SOP administrasi atau kesekretariatan ya, karena kan urusan administrasi atau kesekretariatan ini ngurusin kantor, termasuk orang-orang yang ada di dalam kantor ya, akan diatur melalui SOP administrasi maupun kesekretariatan ini ya. Kemudian setelah bicara tentang keamanan keselamatan, tentu saja SOP administrasi harus mengatur bagaimana korespondensi surat menyurat gitu ya, ada administrasi dan korespondensi harus diatur. Demikian juga dengan berkaitan dengan sangat mungkin di dalam kantor kita akan melakukan kegiatan-kegiatan ya, pertemuan atau acara-acara baik di kantor maupun di luar kantor, itu juga harus diatur di dalam SOP administrasi atau kesekretariatan ya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ya. Demikian juga dengan penggunaan kendaraan kalau kita punya kendaraan ya, atau kalau kita tadi belanja-belanja aset, maka biasanya penerimaan aset, penyimpanan, kemudian pemeliharaannya diatur di SOP administrasi ya. Demikian juga dengan penggunaan teknologi dan hubungan kemasyarakatan. Next slide. Nah, ini kira-kira ya isi terkait dengan SOP administrasi akan mengatur paling tidak ada pengelolaan kantor ada 3 hal, keamanan kebersihan, keamanan keselamatan ada 5 hal, dan seterusnya. Next slide. Ada 8 item yang harus kita atur di dalam SOP administrasi.
Nah ya, ini 8 itemnya ya. Sampai hubungan dengan masyarakat pun akan harusnya idealnya diatur di SOP kesekretariatan atau administrasi. Next slide. Berikutnya, bagaimana kita membangun SOP maupun menyempurnakan SOP. Next slide. Jadi teman-teman saya kira beberapa kan tadi sudah punya SOP, tapi beberapa juga belum punya SOP. Maka langkah yang paling sesuai kalau kita mau membangun atau menganalisa SOP, menyempurnakan SOP, yang pertama kita harus analisa sistem yang sudah berjalan ya. Kalau belumnya SOP, maka prakteknya kita analisa. Sistem berjalan atau prakteknya kita analisa. Kalau sudah punya SOP tertulis, maka kita analisa juga apakah prakteknya masih sesuai dengan SOP yang sudah ada gitu ya. Apa yang dianalisa? Tentu saja pertama struktur organisasinya kita pelajari. Karena struktur kan bisa aja berganti setiap periode kepengurusan berganti, biasanya suka berganti struktur ya. Kenapa struktur perlu kita pelajari? Karena dalam SOP nanti mengatur siapa yang melaksanakan, itu penyebutan pelaksananya harus sesuai dengan struktur organisasi di lembaga ya. Seringkali saya menemukan ada SOP keuangan, bicara kegiatan ini, langkah ini dilaksanakan oleh staf keuangan. Tapi saya lihat di struktur keuangannya, di struktur organisasinya, tidak ada namanya staf keuangan. Adanya finance officer, adanya finance manager, adanya accounting officer, tidak ada namanya staf keuangan ya. Jadi saya anggap itu SOP-nya tidak sesuai. Karena nama pelaksananya tidak sesuai dengan struktur organisasi. Makanya perlu dianalisa struktur organisasinya yang berlaku saat ini seperti apa, apakah masih sesuai dengan yang ada di SOP keuangan kita atau tidak. Kemudian analisa outputnya ya, apa saja output dari masing-masing prosedur. Demikian juga urutan prosedur yang berlaku ya. Tadi urutannya berarti dari langkah pertama sampai langkah terakhir, langkah awal sampai langkah akhir harus apakah berurut atau ada yang loncat-loncat ya. Demikian juga kalau ada kebijakan yang mengatur prosedur tersebut, kita juga analisa. Contohnya misalkan kalau pengelolaan bank itu kan biasanya harus ada rekonsiliasi bank. Nah, berarti kan kebijakannya akan mengatur bahwa rekonsiliasi bank harus dibuat setiap bulan. Nah, kalau ada kebijakan ini kan kita cek juga dilaksanakan apa tidak. Atau semua transaksi perbankan harus menggunakan internet banking. Ya, tapi bagaimana yang pasti manual pakai cek atau bilet giro. Nah, ini juga harus dianalisa sistem yang berjalan atau praktek yang berjalan. Demikian juga formulir-formulir yang digunakan. Formulir internal atau dokumen internal, apakah ada kolom-kolom yang masih kurang atau ada kolom yang kebanyakan, kita analisa. Sehingga kita nanti sempurnakan supaya lebih sesuai. Next slide. Setelah melakukan analisa berjalan, maka masing-masing prosedur tadi kita coba uraikan gitu ya. Dari langkah pertama sampai langkah terakhir untuk masing-masing prosedur itu apa sih urutannya ya. Kemudian masing-masing ini apakah ada dokumen yang sifatnya input, apakah ada dokumen yang sifatnya hasil akhir atau output gitu ya. Kemudian siapa yang harus melaksanakan kegiatan pertama, formulirnya apa yang digunakan di kegiatan pertama, dan apa output dari kegiatan pertama. Demikian juga kegiatan kedua, ketiga, sampai kegiatan terakhir dari satu prosedur ini harus kita coba uraikan gitu ya. Karena nanti kita akan cek apakah ini sesuai atau tidak kalau kita menyempurnakan. Kemudian semua ini dalam rangka menguraikan prosedur ini, paling tidak kita akan memetakan bahwa kita harus membuat tabel yang menjelaskan urutan kegiatannya dari awal sampai akhir, kemudian siapa pelaksananya dari awal sampai akhir, formulir apa yang digunakan dari awal sampai akhir, dan output apa yang dihasilkan dari langkah awal sampai akhir. Ini komponen-komponen yang kita akan lakukan dalam menguraikan prosedur ya, untuk membangun atau menyempurnakan SOP langkah keduanya. Next slide. Kemudian kita akan analisa kebijakan yang mendukung ya, karena bisa jadi kebijakannya keliru. Ya, misalkan ini apa yang harus kita atur dalam kebijakan, biasanya kan bicara tim kerja ya. Tim kerja ini harus diatur kalau memang harus diatur. Kemudian kebijakan tentang batasan waktu atau batasan otorisasi penggunaan uang, kewenangan, dan lain-lain, metode juga akan kita buat, maka itu masuk dalam analisa kebijakan ya. Next slide. Jadi kebijakan ini tidak akan menjadi satu kesatuan dalam langkah prosedur. Ini contohnya. Contohnya kalau kita mau menganalisis sistem berjalan dan menggambarkan dalam bentuk matrik tadi, prosedur gitu ya, menguraikan prosedur. Contohnya misalkan kita akan menganalisa SOP administrasi atau operasional kantor berkaitan dengan prosedur untuk pembelian makan siang misalkan ya. Kita pelajari ternyata prosedur dari pembelian makan siang ini ada 4 langkah, 4 urutan. Diawali dari yang pertama, staf kantor memanggil
mungkin office boy atau pesuruhnya kantor gitu ya, maka siapa pelaksananya? Yang memanggil siapa? Ya berarti staf kantor atau siapa nama di struktur organisasinya. Mungkin kita sebut saja mungkin yang manggil finance manager itu ya, atau semua namanya officer ya. Ini kira-kira berapa lama kita akan melakukan kegiatan langkah 1? Ada nggak formulir yang digunakan? Kalau memanggil nggak ada. Ada nggak output yang dihasilkan? Tidak ada karena cuma manggil gitu ya. Kebijakan nggak perlu dibuat. Ya, langkah berikutnya setelah memanggil, langkah kedua dalam prosedur pembelian makan siang, contohnya adalah memberi daftar menu dan uangnya ya. Kalau udah manggil OB kan harus memberi daftar menu supaya OB tahu akan belanja apa gitu ya. Siapa yang melaksanakan langkah kedua? Masih staf kantor yang meminta beli makan siang. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Kira-kira kemudian dokumen apa yang digunakan dalam langkah kedua? Ya tentu saja ada dokumen daftar menu gitu ya. Kemudian bukti untuk memberikan uang kepada OB. Mungkin perlu didukung kebijakan terkait langkah kedua ya. Ada kebijakan diatur bahwa maksimal makan siangnya misalkan 15.000 per orang. Tapi kalau untuk ukuran Papua saya kira tidak 15.000 ya. Mungkin 60.000 per orang ya. Mungkin ya. Ini kebijakan bukan langkah prosedur. Tapi prosedurnya langkah kedua. Langkah berikutnya ketiga apa? Kalau OB udah nerima daftar menu dan uang kan berarti harus belanja gitu ya. OB harus belanja membeli makan. Siapa yang melaksanakan? Sudah bukan staf kantor lagi, maka melibatkan yang melaksanakan OB, office boy ya. Kira-kira mungkin waktunya 15 sampai 30 menit atau mungkin 1 jam, 2 jam. Nanti ada dokumen di langkah ketiga apa? Mungkin nota atau kwitansi pembelian makan siangnya. Sangat mungkin langkah ketiga butuh kebijakan dari kantor untuk membeli motor kantor karena mungkin lokasi kantor dengan tempat pusat kuliner jauh, mungkin 5 kilo ya. Kalau jalan kaki bisa butuh 2 jam, mungkin butuh motor supaya bisa 30 menit nyampe, kan kira-kira gitu ya. Langkah berikutnya, langkah keempat atau langkah terakhir dalam prosedur pembelian makan siang adalah menyerahkan makanan dan notanya. Siapa pelaksanakan? Siapa pelaksananya? OB tentu saja. Ya, notanya apa? Ya, apa? Buktinya apa? Dokumennya, nota atau kwitansi pembelian. Kira-kira seperti ini nanti kalau teman-teman akan memetakan atau membangun, menyempurnakan SOP ya untuk memetakan masing-masing prosedur. Next slide. Nah, demikian juga nanti kita akan analisa juga kelengkapan dokumennya ya. Tadi untuk prosedur membeli makan siang, kelengkapan dokumennya ada dokumen keuangan sama non-keuangan. Jadi kita akan petakan mana sih dokumen keuangan dan non-keuangan. Dokumen keuangan di dalam contoh prosedur tadi kan ada bukti pengeluaran uang sama nota kwitansi pembelian makan siang. Dokumen non-keuangannya ada daftar menu ya. Jadi kita akan petakan. Nanti kita akan pelajari. Oh, ini ternyata kurang. Harusnya nggak cuma daftar menu, ada bukunya, misalkan buku menu ya, semua warung misalkan. Next slide. Kemudian akan kita uji gitu ya, menguji prosedur yang berjalan, apakah ada bolongnya atau tidak. Tadi contoh prosedur beli makan siang 4 langkah, itu ada bolongnya atau enggak, akan kita lihat dengan cara uji menggunakan flowchart maupun narasi ya, termasuk menguji dokumen-dokumennya gitu ya, kelengkapan udah lengkap atau belum ya. Kalau misalkan ternyata masih ada bolongnya, maka kita akan tuliskan kira-kira penyempurnaannya di langkah keberapa, di bagian mana, dokumen apa yang harus kita lengkapi. Next slide. Nah, ini kalau kita mau nguji dengan gambar flowchart, nanti akan kelihatan nih urut atau tidaknya dari menggambar flowchart. Tapi mungkin saja kalau gambar flowchart agak menyulitkan, kita bisa dengan uji narasi. Next slide. Ini kalau uji narasi ya harusnya urut ya. Langkah 1, 2, 3, 4, sampai 8 harusnya urut ya. Kayak tadi contoh tadi pembelian makan siang kan 4 langkah, maka harusnya urut. Next slide. Nanti menggunakan dokumen yang seperti ini ya, kita akan buat tabel-tabel kalau kita akan menguji. Next slide. Kalau kemudian kita sudah menguji ya dengan bentuk tabel, maka kita akan coba tuangkan nanti yang bagian kolom kebijakan kita akan copot karena kebijakan ini bukan bagian dari prosedur ya. Kebijakan justru mendukung prosedur. Nanti kita akan tuliskan kembali khusus untuk yang tadi tabel langkah kerja ya. Urutannya 1 sampai terakhir, kemudian siapa pelaksananya, durasi waktunya berapa, formulir digunakan apa saja. Nanti dibuat inilah satu prosedur ya. Prosedur makan siang ada 4 langkah ternyata sudah oke, tidak ada yang bolong. Kemudian kebijakannya kita pisahkan sendiri ya. Kebijakannya ada 2, maka kita buat seperti ini nanti.
Nah, ini semua prosedur akan kita tuliskan kembali seperti ini, maka setelah semua prosedur kita jadi dalam hal membangun maupun menyempurnakan, maka itulah SOP yang akan kita praktekkan, disatukan jadi SOP ya, nanti akan itu yang akan kita finalisasi. Next slide. Ya, baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pemaparan yang singkat ini bisa dipahami. Saya kembalikan ke Kak Dorcas untuk diskusi dan tanya jawab. Silahkan. Baik, terima kasih atas materinya Pak Hadi. Sebelum kita masuk ke diskusi tanya jawab, kita akan ice breaking dulu, dan ice breaking ini akan dipimpin oleh Kak Joyce. Selamat siang Bapak Ibu Sobat Tong Belajar. Saya mau ajak ini, kita 5 menit gitu kita main game singkat dulu. Untuk gamesnya bisa Bapak Ibu aktifkan kamera. Saya mau minta kita untuk bermain games cari benda yang ada di sekitar Bapak Ibu. Contohnya, jadi cari benda ini sesuai dengan ciri-ciri yang saya sebutkan ya. Contohnya benda berawalan huruf B. Misalnya buku. Jadi Bapak Ibu langsung pegang benda berawalan huruf B, buku, dan tunjukkan ke kamera. Jadi ini kita main cepat-cepatan. Atau misalnya benda berawalan huruf K, kacamata. Jadi kacamatanya dipegang terus dikasih tunjuk juga ke kamera. Bisa juga bendanya itu saya tidak sebutkan ciri-ciri tapi saya langsung sebut nama bendanya. Contoh cari HP. Nah, HP-nya langsung ditunjukkan ke kamera seperti itu. Bisa ya Bapak Ibu? Oke, kita akan mulai. Untuk benda pertama, saya minta Bapak Ibu cari benda berawalan huruf C. Contoh, cangkir. Ini Cek, charger. ada cek. Cap, Charger. ada cap. Charger. Charger. Cincin. Oke. Kita akan cari benda lain lagi. Silakan cari benda berawalan huruf P. P, misalnya Pena. pulpen. Ya. Pulpen, rata-rata ambil pulpen ini yang paling dekat jadi. Karena yang lebih dekat. Oke. Sekarang tidak ada ciri-cirinya tapi saya mau Bapak Ibu cari benda, ini pasti ada HP. HP pasti ada di sekitar kita semua. Oke. Baik Bapak Ibu, kita game sampai di sini saja. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga tetap semangat untuk selesaikan pelatihan ini sampai selesai nanti. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Kak Joyce telah memimpin kita di ice breaking di jam-jam rawan. Sepertinya semangat Bapak Ibu telah kembali. Saya lihat sudah pada semangat lagi. Kita akan masuk pada sesi diskusi, yaitu sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung on mic atau raise hand, atau juga boleh ditulis di kolom chat. Pertanyaannya akan langsung direspon oleh Pak Hadi. Izin bisa bertanya. Silahkan. Iya. Selamat siang Pak Hadi. Mohon izin saya tidak buka kamera karena ada error sedikit tadi. Yang saya senang sekali materinya luar biasa, apalagi menembak balok, cara duduk. Itu sebenarnya selama ini kita tidak terpikir sampai ke situ, Pak. Kita cuma berpikir SOP itu artinya berarti sesuatu yang kita harus jaga supaya aman. Dan selama ini kita berpikir, tetapi tadi di slide Bapak ada banyak hal, apalagi tadi gajah itu Pak. Saya sampai bingung, ini saya mau jawab apa ya? Kelihatan kakinya belakangnya besar, depannya kecil, itu artinya SOP-nya mungkin tidak memenuhi standar atau apa begitu. Tetapi pertanyaan saya itu bahwa dalam saya mengikuti tadi ada
sebelum kita masuk di materi, ada apa namanya, mengisi kuesioner tadi itu Pak. Kuesioner itu bahwa ada pengujian standar operasional prosedur atau SOP itu salah satu utamanya itu harus yang kita periksa itu kesesuaian antara prosedur yang tertulis dan pelaksanaan di lapangan. Tapi kadangkala ketika SOP-nya kita sudah buat bagus, terus di lapangan itu kadang-kadang ada yang error, Pak. Kira-kira apakah SOP-nya itu harus dirubah di lapangan ataukah kita harus balik lagi ke kantor untuk duduk lagi berbicara, baru setelah itu kita turun lagi di lapangan. Sementara pekerjaan itu dalam deadline misalnya tinggal beberapa jam harus sudah selesai. Kalau tidak misalnya kita menggunakan dananya pendonor, terus tiba-tiba sudah melewati batas sementara kita belum menyelesaikan. Ini jadi pertanyaan saya, apakah SOP itu bisa dirubah di lapangan dengan berkomunikasi terhadap misalnya kita berkomunikasi dengan pendonor atau dengan siapapun yang memberikan bantuan kepada kita. Itu pertanyaan saya, Pak. Mohon izin, nama saya Johana Kamesra dari JKLPK Region Papua Barat Daya, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak Adi. Baik, terima kasih Kak Johana atas pertanyaannya ya. Ya, berkaitan dengan kan tadi saya sedikit menyinggung bahwa SOP ini yang ideal adalah menuliskan praktek yang berjalan gitu ya. Praktek yang berjalan kan kita pasti di organisasi tahu ya, praktek berjalannya seperti apa, termasuk kalau tadi kita tahu kondisi lapangan itu seperti apa. Nah, kalau pada kenyataannya setelah kita membangun SOP yang asumsinya tadi saya bayangkan adalah sesuai dengan praktek, maka berlakulah bahwa prakteknya akan sesuai SOP. Ya, maka berlaku hukum prakteknya akan sesuai SOP, karena SOP-nya dibangun sesuai dengan praktek sehari-hari. Tapi memang banyak sekali kondisi ketemu bahwa SOP kita ini terlalu ideal. Ya, artinya kita sebenarnya butuh cuma 2 item saja, tapi kita ideal langsung bikin 5 item. Sehingga ada beberapa item yang diatur yang sebenarnya belum bisa dilaksanakan gitu ya. Atau karena ideal, maka kita lupa bahwa prakteknya ternyata tidak semudah yang ideal. Kalau kita ketemu kondisi prakteknya tidak sesuai dengan SOP, maka kita akan lihat apakah itu hanya case satu dari sekian banyak praktek yang sama. Kalau satu case sementara case yang lain di lapangan yang lain dengan kondisi yang sama tidak ketemu masalah itu, artinya memang ini di bagian tadi lapangan yang dia SOP ini memang dia tidak melaksanakan SOP. Karena apa? Karena kita cermati, kita amati bahwa teman-teman lapangan di daerah lain yang juga melakukan kegiatan yang mirip-mirip atau sama, mereka mampu. Kenapa di tempat ini tidak bisa ngikutin SOP? Maka kita akan pelajarin. Kalau emang kenyataannya ternyata harusnya bisa dilaksanakan, tapi mungkin karena orang lapangannya terlalu repot atau mungkin ada kutip malas untuk berburu kelengkapan dokumennya misalkan gitu ya. Ya ini berarti permasalahannya adalah di lokasi itu saja. Maka kita harus selesaikan. Artinya apa? Kita minta staf lapangan untuk melengkapi sesuai dengan kelengkapan yang ada di SOP karena di tempat lain toh bisa melaksanakan misalkan gitu ya. Tapi kalau kondisinya ternyata memang hampir di sebagian besar lapangan kondisinya sama seperti yang tadi, ternyata tidak sesuai dengan SOP yang ada. Kalau emang ini terjadi di banyak tempat untuk kegiatan yang sama, ternyata kelengkapan dokumen yang ada di SOP tidak ideal buat kondisi di lapangan. Ini artinya berarti SOP-nya tidak bisa memotret praktek yang ada di lapangan. Sehingga kalau kondisi kedua yang terjadi, yang kita perlu pertimbangkan adalah kita harus lakukan kelengkapan sebelum SOP-nya dirubah, kita akan membuat kebijakan pengecualian atau kebijakan tambahan berkaitan dengan praktek yang berbeda dengan SOP. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman di lapangan kalau membuat pertanggungjawaban kegiatan dengan kelengkapan dokumennya itu sudah dinyatakan lengkap dengan adanya tadi dokumen ketentuan tambahan dari bagian SOP.
Karena tidak bisa juga kita serta-merta langsung mengubah SOP ya. Mungkin kita melalui surat keputusan direktur mungkin gitu ya untuk melakukan kebijakan tambahan atau prosedur tambahan berkaitan dengan perbedaan praktek di lapangan dengan SOP. Jadi yang kita harus lakukan seperti itu ya, Mbak Johanna ya, kira-kira ya, kalau kondisinya ternyata lapangan lain itu bisa melakukan sesuai dengan SOP, sementara satu lapangan saja yang tidak, maka sangat mungkin kondisi lapangan itu yang tanda kutip tidak patuh SOP ya. Artinya berarti solusinya teman di lapangan tersebut diminta untuk melengkapi sesuai SOP dengan referensi tempat lain bisa melakukan hal yang sama. Tapi kalau memang kondisinya yang kedua, yaitu ternyata emang praktek di hampir sebagian besar lapangan untuk kegiatan yang sama, ternyata memang tidak bisa mengadopsi seluruh aturan di SOP, maka berarti solusinya sebelum SOP-nya direvisi, kita akan menerbitkan aturan baru yang menjadi penguat bagi praktek teman-teman di lapangan, sehingga yang mereka pertanggungjawabkan sudah memadai sesuai dengan kaidah. Dengan demikian nanti donor atau auditor kan juga akan melihat, oh iya ternyata praktek yang berbeda ini memang kondisi di lapangan seperti itu dan di banyak tempat juga seperti itu, sehingga ini sudah diakomodir dengan adanya ketentuan baru untuk mengcover praktek yang berbeda dengan SOP, dan di dalam ketentuan baru itu akan menyebutkan bahwa sambil menunggu revisi SOP dilakukan, maka praktek untuk prosedur tertentu adalah sebagai berikut. Kira-kira seperti itu ya, Kak Johanna, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Kalau belum silakan dikomentarin lagi. Terima kasih. Baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Berikutnya Kak Adolina, silahkan bertanya. Oh ya, terima kasih Pak Hadi atas materi hari ini dan teman-teman dari Tong Belajar. Sebenarnya tadi pertanyaan saya yang saya mau tanya tuh sudah dijawab oleh teman tadi. Saya Adolfina dari Komunitas Peduli Lingkungan di Timika. Jadi tadi sudah jawab. Yang tadi saya mau tanya itu terkait SOP tadi yang kadang tidak sesuai kondisi lapangan. Tapi saya pikir tadi Bapak sudah jawab. Dan ada hal kedua yang mungkin saya bukan dari LSM atau NGO yang terlalu rapi untuk ini, tetapi materi ini luar biasa untuk karena karena kalau saya hanya komunitas yang di dalamnya ada masyarakat adat dan perempuan, pemuda begitu. Jadi, tetapi ini saya pikir jadi pelajaran yang penting untuk mungkin akan dipelajari bersama anggota saya. Jadi, kadang ada hal yang itu menyangkut keuangan tadi yang pelaporan yang sesuai dengan SOP itu kadang ada begini Pak, kadang ada kami tantangan itu ada macam pendonor yang mereka meminta kayak kami melakukan kegiatan itu kebanyakan di pesisir atau harus menggunakan bot melewati laut ke kampung begitu. Sementara harus ada pertanggungjawaban kadang harus dia meminta rekening daripada yang bawa bot atau yang warung tempat beli makanan ini kan di kampung tidak ada warung. Kadang hal-hal begitu jadi tantangan-tantangan dalam sebenarnya tadi seperti pertanyaan teman tadi sama, cuma ini lebih ke keuangan dalam pelaporan. Kadang itu kadang jadi persoalan yang bisa jadi juga kadang mempengaruhi pendonor-pendonor begitu untuk kita dalam membuat sebuah laporan pertanggungjawaban keuangan. Jadi itu kadang rumit menurut saya karena itu tidak sesuai dengan kondisi-kondisi lapangan yang sangat jauh untuk memperoleh semua itu, nota, kwitansi, dan lain-lain dari apalagi sampai nomor rekening dan itu. Mungkin itu saja yang saya mau tanya Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Adolfina ya atas pertanyaannya. Jadi memang kalau misalkan ya tadi di lapangan kita ketemu kondisi yang tidak bisa mendapatkan nota atau bukti dokumen dari penyedia jasa gitu ya, maka bisa aja di SOP kita mengatur apabila ada transaksi-transaksi atau kegiatan-kegiatan yang tidak bisa mendapatkan dokumen dari pihak eksternal, maka bisa disiapkan dokumen dari internal ya, misalkan dari organisasi kita membuat formulir yang sifatnya formulir keuangan untuk mewakili, misalkan kita membuat
formulir transportasi ya, form internal untuk transportasi, yang dimana di dalam formulir itu nanti akan menyebutkan tujuannya, kapan tanggalnya, sarananya apa, rupiahnya berapa, tanggal berapa, ditandatangan oleh pelaksana kegiatan, sama mungkin kalau memungkinkan kita bisa minta tanda tangan dari penyedia jasa ya, mungkin sopir ininya, kabutnya, atau apa gitu ya. Tapi yang penting SOP kita mengatur kalau tidak ada dokumen dari eksternal, maka bisa menggunakan dokumen internal. Karena kita tahu banyak kegiatan kita yang kita harus menggunakan sarana transportasi laut yang sulit sekali mendapatkan nota-notanya atau dokumennya. Ya, maka SOP kita menjembatani menggunakan dokumen internal. Supaya apa? Transaksinya teman-teman di lapangan, kalau nggak dapat dokumen eksternal, dia dibekali dokumen internal dan diisi sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga nanti kalau donor atau auditor mengecek pertanggungjawaban keuangannya kita, kalau ternyata loh ini kok nggak dapat dokumen dari yang punya boot misalkan gitu ya, yang punya kapal, maka kita bisa tentukan ada dan kami atur di SOP. Artinya auditor atau donor kalaupun mau menyalahkan itu yang dikritisi SOP-nya, bukan prakteknya, karena prakteknya toh sudah sesuai gitu ya, nggak dapat dokumen eksternal diwakili dokumen internal. Jadi SOP kita akan mengatur yang demikian juga kalau bisa. Artinya memang kalau memungkinkan waktu menyusun SOP keuangan itu harus dekat dengan praktek sehari-hari supaya SOP ini aplikatif, bisa diimplementasikan, bisa dipraktekkan ya. Jangan terlalu SOP-nya ideal. Yang seringkali kita ketemu SOP-nya sangat ideal. Sehingga nanti kemudian ketemu kondisi di lapangan yang berbeda dengan SOP, bahkan tidak bisa memenuhi permintaan SOP. Ya, ini kan masalah nanti ya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Kak Aldovina. Silahkan kalau masih ada tanggapan. Terima kasih. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu Sobat Tong Belajar? Baik, berikutnya Kak Aileen ada raise hand, mungkin bisa langsung on mic. Ini sekaligus pertanyaan terakhir. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertama saya mau bilang terima kasih buat pematerinya. Materinya luar biasa sekali berhubungan dengan kami juga. Saya mau izin Bapak, saya mau bertanya begini. Sering kegiatan di Walhi kan biasa ada di luar daerah juga. Dan biasanya staf lapangan turun. Saya mau minta solusi gitu. Apa yang harus kita lakukan jika transaksi atau nota atau kwitansinya hilang dan tidak lengkap? Mungkin itu. Terus yang satunya Pak, sabar. Pimpinan. Dan yang kedua, bagaimana prosedur yang harus dilakukan jika terjadi pengeluaran mendadak di luar anggaran, tetapi kegiatan harus segera dilaksanakan. Ini hal yang sering ditemui. Oke, baik. Kak Aileen atas pertanyaannya. Pertama, kalau dokumennya hilang. Ya, kalau memang sebenarnya gini, kalau memang sekarang kita punya sarana dokumentasi, HP, semua dokumen kalau bisa difoto dulu. Tapi kalau tidak sempat ya risiko gitu ya. Kalau hilang, maka pilihannya ya kita membuat surat pernyataan bahwa dokumennya hilang. Yang membuat adalah pelaksana kegiatan di lapangan tersebut gitu ya. Dan nanti pernyataan ini disampaikan ke atasannya supaya dapat approval dari atasannya. Supaya surat pernyataan ini menjadi justifikasi atas transaksi yang sudah dilakukan di lapangan ya. Tetapi ini surat pernyataan atau justifikasi ini hanya berlaku untuk case-case tertentu ya. Jangan kemudian ini dijadikan rutinitas ya. Seolah transaksinya hilang terus gitu ya. Kemudian dibuat justifikasi terus. Tapi justifikasi hanya bisa dilakukan untuk case-case tadi. Kondisinya tiba-tiba memang tidak ini ya, lupa, hilang, terselip segala macam. Mau nggak mau kan harus kita pertanggungjawabkan ya dalam bentuk membuat surat pernyataan kehilangan dokumen dan disetujui oleh atasannya ya, itu namanya justifikasi. Seperti itu. Nah, kalau tadi yang kedua adalah berkaitan dengan apa tadi Mbak Aileen? Yang kedua, Izin Pak, prosedur yang dilakukan jika terjadi pengeluaran mendadak di luar anggaran, pengeluaran tetapi kegiatannya mendadak. harus segera. Baik, kalau memang ketemu kondisi pengeluaran mendadak dan tidak pernah kita bayangkan dalam perencanaan kita,
Maka seharusnya yang ideal kalau ini kira-kira pengeluaran mendadaknya sifatnya signifikan atau angkanya material, bahkan bisa membuat over budget mungkin di atas 5%, kan ini berpotensi donor akan sangat tidak setuju biasanya kalau enggak persetujuan mereka. Kalau ada ketemu kondisi ada pengeluaran mendadak, mari kita upayakan supaya pengeluaran mendadak ini mendapat approval terlebih dahulu dari internal kantor kita, atasan kita gitu ya. Kemudian nanti atasannya bertugas untuk mengkomunikasikan kepada donornya karena kita sudah terlanjur di lapangan. Supaya apa? Nanti donornya terinformasi bahwa ternyata kegiatan ini gitu ya, ada pembiayaan yang harus dikeluarkan dan tidak bisa dihindari, tetapi lupa dianggarkan. Supaya apa? Nanti atasan kita bisa mendapatkan approval dari donor. Nah, mudah-mudahan sih waktu yang dibutuhkan untuk meminta approval ini tidak terlalu lama karena kan kegiatan di lapangan tidak bisa menunggu gitu ya. Tapi kalau kondisinya memang mendadak dan harus dikeluarkan, kan apa boleh buat ya. Mau nggak mau kan kita harus keluarkan uangnya. Bahwa nanti urusan persetujuannya di belakangan, ini risikonya organisasi. Kenapa risikonya organisasi? Anda kan lupa menganggarkan. Sementara ini prakteknya ada keluar. Baru kita akan laporkan kepada donornya itu setelah kegiatan selesai. Yang sangat mungkin nanti over budget. Maka risiko over budget sebelum di-approve oleh donor ada dua. Donor yang mungkin akan setuju kalau tidak melampaui nilai tertentu over budgetnya, atau mungkin donornya nggak setuju. Kalau nggak setuju berarti ini akan menjadi biayanya lembaga gitu ya. Artinya uang lembaga terpaksa harus dikeluarkan untuk mengganti tadi biaya-biaya yang sifatnya mendadak dan tidak disetujui donor. Jadi kesimpulannya kalau ada kegiatan yang sifatnya mendadak, harus ada biaya yang mendadak, kalau bisa mintalah approval terlebih dahulu dan diharapkan menunda pembiayaan ini itu masih memungkinkan di lapangan. Supaya apa? Yang mendadak ini sudah di-approve dulu sehingga kita lancar-lancar saja. Tapi kalau memang darurat harus dikeluarkan, approval-nya terpaksa harus belakangan, maka ya sudah, kan harus dikeluarkan. Tapi konsekuensinya nanti adalah pada saat minta approval donor, pilihannya cuma dua, disetujui atau tidak disetujui. Dan kalau tidak disetujui, maka silahkan belanjakan pakai uang lembaga, uang donornya dikembalikan ke rekening proyek. Seperti itu, Mbak Aileen, mudah-mudahan menjawab. Baik, Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih juga. Saya kembalikan ke Kak Dorcas. Baik, Bapak Ibu Sobat Tong Belajar, kita telah selesai di sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih atas berbagai pertanyaan dan diskusi yang sangat menarik. Sebelum kita menutup sesi materi, kami ingin mengajak satu atau dua peserta Sobat Tong Belajar untuk berbagi refleksi singkat. Silahkan sampaikan apa satu hal atau SOP yang ingin segera diterapkan di organisasi Anda setelah mengikuti pelatihan hari ini. Ya, halo, minta maaf kembali lagi kalau tidak ada yang ini. Saya Johanna. Pak Hadi, terima kasih banyak karena pembelajaran ini sungguh sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk lembaga-lembaga yang mengelola program dari pendonor. Agar ini menjadi ini sangat baik sekali untuk menjadi pembelajaran bagi kami, agar supaya program yang kami punya bisa berkelanjutan dari pendonor. Maka saya berpikir, saya mohon izin mungkin yang memfasilitasi Bapak bisa, mungkin kita satu waktu ada praktek begitu Pak. Kita berjumpa secara offline sehingga kita bisa tahu bagaimana cara, oh iya, yang sudah kita belajar secara online ini ternyata prakteknya ada ini, begitu. Terus kan setiap pendonor, ini saya cerita yang Oxfam, kan punya juknis. Kita kerja sesuai dengan juknis yang ada. Misalnya contoh kalau kita ke lapangan diminta satu kelompok 10 orang, tetapi kan kita tidak bisa meninggalkan konflik di kampung. Sehingga kita harus mengambil keputusan bahwa sudah tidak ada dalam juknis, tapi saya akan tetap buat satu kelompok ini 15 orang misalnya.
Dan saya akan mempertanggungjawabkan itu kepada pendonor atau kepada pihak World Bank yang memberikan kita. Jadi Bapak hormat, saya luar biasa sekali Bapak memberikan sesuatu yang sederhana tapi mahal, Pak. Sangat mahal pembelajaran hari ini. Saya dari Papua Barat Daya, Bapak. Hormat, saya Johana. Semoga Tuhan memberkati Bapak dan kita semua, yang kita akan ketemu secara offline, mudah-mudahan. Semoga. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati untuk semua. Saya panggil aja teman-teman ya, Bapak Ibu semua, terima kasih. Hormat, diberi Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Pak Sake, silahkan. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Hadi ya. Untuk materi hari ini sebagai refresh kembali. Pak Hadi. Iya Pak, ketemu lagi Pak kita Pak. Ya, terima kasih untuk materi hari ini. Sangat luar biasa dan cukup membantu teman-teman untuk kita di NGO ya. Dan juga mungkin ini masukan saya untuk teman-teman administrator Tong Belajar. Materi ini memang sudah pernah disampaikan oleh Pak Hadi untuk kami di Papua Barat Manokwari, dan materi ini cukup baik jika kita lakukan simulasi. Karena pada saat dengan Pak Hadi kita lakukan simulasi dan itu memang ada dari beberapa lembaga itu ada prosedur-prosedur yang sebenarnya harus dilakukan, tapi prosedur itu dilangkai, tidak berjalan. Jadi mungkin di pertemuan-pertemuan berikut mungkin ada waktu kegiatan ini mungkin bisa diperpanjang sehingga ada simulasi atau praktek dari setiap lembaga yang dia bisa langsung coba menerapkan SOP yang setiap lembaga itu punya, sehingga dia bisa tahu ini kekurangannya di mana. Di situ bisa mungkin dari kekurangan itu Pak Hadi bisa menjelaskan sehingga SOP yang ada di tiap lembaga ini bisa maksimal untuk nanti diimplementasi di setiap lembaga. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Johana dan Pak Sake atas masukan dan juga saran. Sebelum kita menutup sesi di sore hari ini, saya ingin Bapak Ibu membuka chat box untuk mengisi daftar hadir, link yang telah dibagikan oleh panitia. Baik Bapak Ibu Sobat Tong Belajar yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kegiatan pelatihan hari ini. Atas nama Tong Belajar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hadi atas ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Namun sebelum itu, kami persilahkan Pak Hadi untuk menyampaikan pesan penutup atau closing statement. Baik, terima kasih Kak Dorcas atas waktunya. Jadi berkaitan dengan materi ini, sebenarnya yang saya sampaikan tadi bisa dijadikan bekal buat teman-teman tidak hanya untuk membangun atau menyempurnakan SOP keuangan maupun administrasi, tetapi dengan cara yang sama bisa dilakukan untuk menyusun SOP yang lain ya, mungkin SOP pengelolaan program, SOP Monef, SOP pengadaan, kepegawaian, dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan materi yang tadi dengan tools-tools yang ada di slide bisa dipergunakan sehingga teman-teman bisa menuangkan praktek-praktek baik dari seluruh kegiatan organisasi menjadi SOP-SOP yang relevan dalam rangka melengkapi dokumentasi SOP organisasi sehingga nanti kita bisa punya posisi tawar yang bagus kalau kita akan berinteraksi dengan calon-calon donor yang akan bekerja sama dengan kita. Karena hampir semua donor pertama kali memang mereka akan menanyakan SOP-nya organisasi. Ya, mudah-mudahan materi-materi ini bisa dimanfaatkan teman-teman dan kalau masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, didiskusikan, silakan bisa langsung kepada saya maupun melalui Tong Belajar supaya difasilitasi untuk tindak lanjutnya. Termasuk tadi masukan-masukan ya
dari peserta untuk refleksinya. Terima kasih, mudah-mudahan juga ada tindak lanjutnya. Demikian dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelatihan online ini. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat siang teman-teman, saya kembalikan ke Kak Dorcas. Baik, terima kasih Pak Hadi. Terima kasih juga kepada seluruh peserta, Bapak Ibu Sobat Tong Belajar atas kehadiran, partisipasi aktif. Mungkin Bapak Ibu peserta, Sobat Tong Belajar bisa mengaktifkan kamera. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Sobat Tong Belajar agar Bapak Ibu Sobat Tong Belajar tidak ketinggalan informasi pelatihan, informasi terbaru dari olahraga. Tentu dapat mengikuti kontak sosial media kita, ada website Tong Belajar, ada juga Instagram Tong Belajar, dan ada Facebook Tong Belajar, serta WhatsApp dan juga email dari Tong Belajar. Jika ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu dapat menghubungi informasi kontak di bawah ini. Baik, terima kasih. Akhir kata, saya Dorcas Bonai mohon pamit undur diri. Tong Belajar, bersama kita tumbuh dan berdaya. Tetap semangat. Terima kasih, selamat sore.